Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak teman-teman semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, pengertian yang benar, sehingga kami boleh mengerti dengan baik apa pesan daripada firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, setiap kami yang mengalami penderitaan, mengalami masalah, kiranya Tuhan kuatkan kami dan boleh kami singkapi setiap masalah yang ada dengan baik, bahwa Tuhan mengizinkan cobaan yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua punya tujuan yang baik, sehingga kami kuat dan dewasa dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Baik teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Ayub 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka berbicaralah Elifaz orang teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung. Patahlah gigi singa, singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang, aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka
binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati, tetapi tanpa hikmat? Demikian bunyi firman Tuhan. Baik teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nats ini diberikan tema yaitu penderitaan pasti akibat dosa. Seringkah kita melihat orang jahat yang hidupnya tampak baik-baik saja, bahkan sukses? Sebaliknya, seberapa sering kita melihat orang baik yang mengalami malapetaka? Melihat fakta ini kita bertanya, apakah mungkin orang benar menderita dan orang yang jahat diberkati? Bukankah sepatutnya orang benar dilimpahi berkat dan orang jahat diganjar malapetaka? Pemikiran seperti ini adalah konsep teologis yang dipegang oleh Elifas ketika ia menanggapi penderitaan yang dialami oleh Ayub. Elifas berpandangan bahwa penderitaan merupakan akibat langsung dari dosa. Karena itu, penderitaan yang dialami oleh Ayub pasti disebabkan oleh dosa yang ia perbuat di hadapan Tuhan. Bagi Elifas, orang benar dan saleh tidak mungkin mengalami penderitaan hidup sebagaimana yang dikatakan tadi di pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-8. Nah, meskipun Elifas berargumen bahwa pendapatnya didasarkan pada penglihatan supranatural, namun dapat dipastikan bahwa konsep itu tidak tepat dan tidak berasal dari Allah. Atas pendapatnya itu ia akan dikritik oleh Allah karena pendapatnya tidak mewakili kebenaran Allah. Ada 3 kesalahan konsep yang disampaikan oleh Elifas. Yang pertama, orang benar tidak akan pernah menderita. Yang kedua, jikalau ada orang yang menderita, itu pasti karena dihukum atas dosanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena Ayub menderita pasti ada dosa yang ia lakukan dan Allah yang Maha Kuasa sedang menegurnya dengan keras. Nah, saat ini kita berada dalam minggu Prapaskah. Jika kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, jelas sekali bahwa penderitaan seseorang tidak selalu merupakan akibat langsung dari dosanya. Tidak terbantahkan lagi bahwa Yesus adalah orang benar. Bahkan dia adalah kebenaran itu sendiri. Namun dalam melayani di dunia ini, dia menderita. Dari sini kita harus mengetahui bahwa penderitaan Yesus memiliki tujuan yang mulia, yaitu keselamatan manusia atau untuk menyelamatkan manusia. Jika saat ini saudara merasa menderita padahal sudah berusaha taat kepada firman Tuhan, mungkin Tuhan memiliki tujuan lebih besar dalam hidup kita masing-masing. Sabarlah dan tetaplah percaya. Teman-teman akan melihat rancangan indahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.